Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya kita menilai sebuah pertunjukan teater di zaman sekarang? Mungkin dulu gampang ya, tapi sekarang panggungnya itu udah bukan lagi panggung kayu, tapi piksel di layar kita masing-masing. Nah, sebuah penelitian menarik dari EN Nur Hasana di Universitas Singapura Bangsa Karawang coba ngasih jawaban buat pertanyaan ini, dan kita bakal bedah bareng-bareng di sini. Kalau ditanya begini, jawaban standarnya ya, kita lihat aktingnya, suaranya, penataan panggungnya, itu udah jadi patokan umum. Tapi gimana jadinya kalau aturan mainnya sekarang berubah total? Nah, ini dia tantangannya. Ketika aktor berakting di depan kamera dan penonton bisa berinteraksi lewat HP mereka, cara menilai yang lama itu, apa masih relevan? Jelas sudah nggak lagi. Coba deh bayangin, panggung teater sekarang itu bisa ada di mana aja. Dunia nyata dan dunia maya itu bisa melebur jadi satu kesatuan. Ini kan jelas membuka pintu kreativitas yang, wah, tanpa batas. Tapi, di saat yang sama, ini juga memunculkan satu masalah besar. Terus cara nilainya gimana? Inti masalahnya tuh di sini. Seni pertunjukan digital itu sifatnya cair, dinamis, selalu berubah. Sementara alat ukur yang kita punya itu masih kaku kayak penggaris kayu. Ya, jelas nggak akan pernah pas kan? Coba kita lihat deh perbedaannya. Di satu sisi, ada evaluasi tradisional yang fokusnya ke vokal, gerak tubuh di panggung. Di sisi lain, dunia digital menuntut kita buat menilai hal-hal yang benar-benar baru, kayak integrasi teknologi, interaksi online, bahkan kolaborasi antara aktor dan teknisi yang batasannya makin tipis. Kesenjangannya jauh banget. Jadi solusinya apa dong? Ada konsep yang namanya penilaian otentik. Gampangnya gini, kita menilai berdasarkan skill yang benar-benar dibutuhkan di dunia kerja kreatif saat ini. Jadi bukan cuma sekedar teori di kelas, tapi benar-benar aplikasi di dunia nyata. Nah, dari sinilah solusinya mulai terbentuk. Penelitian ini kemudian merancang sebuah alat yang benar-benar baru. Sebuah rubrik penilaian yang emang diciptakan khusus untuk era digital ini. Yuk kita lihat gimana cara bikinnya. Proses pembuatannya ini nggak main-main loh. Sangat sistematis, pakai model yang namanya ADDE. Jadi, dimulai dari menganalisis dulu masalah yang ada, terus merancang kerangkanya, sampai akhirnya mengembangkan setiap detailnya. Jadi, ini bukan sekedar daftar checklist biasa, tapi alat yang dibangun dengan fondasi kuat buat benar-benar menyelesaikan masalah. Oke, sekarang bagian yang paling seru. Mari kita bongkar isi dari mesin alat ukur baru ini. Totalnya, ada 8 kriteria utama yang dirancang untuk bisa ngasih penilaian yang menyeluruh. Iya, total ada 8 kriteria. Angka 8 ini bukan sembarangan, karena dirancang untuk bisa melihat sebuah karya secara holistik. Kriterianya sendiri dibagi jadi 2 bagian besar. Yang pertama, menilai seninya, dan yang kedua, menilai proses di baliknya. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Bagian pertama ini ngomongin soal jantungnya sebuah pertunjukan, yaitu seninya itu sendiri. Mulai dari seberapa orisinal dan kreatif konsepnya, seberapa kuat naskah dan alur ceritanya, kualitas akting dan ekspresinya, sampai ke desain artistik secara keseluruhan. Ini adalah fondasi yang bikin sebuah pertunjukan itu hidup. Nah, kalau tadi soal jantungnya, bagian kedua ini menilai dapurnya, sesuatu yang seringkali nggak kelihatan di panggung, yaitu prosesnya. Gimana cara mereka memanfaatkan teknologi digital? Gimana tempo pertunjukan diatur? Seberapa solid kerja sama tim mereka? Dan yang nggak kalah penting, apakah mereka belajar dari proses yang udah dijalani? Karena di era digital, proses itu sama pentingnya dengan hasil akhir. Biar lebih kebayang, kita lihat satu contoh. Untuk kriteria penggunaan media digital, nilai jelek atau 1 itu diberikan kalau teknologinya malah terasa maksa dan ganggu. Sebaliknya, nilai sempurna alias 4 itu didapat kalau teknologinya bukan cuma jadi hiasan, tapi justru bisa menciptakan makna baru yang nggak mungkin ada tanpa teknologi itu. Nah, ini bedanya. Rubrik ini ngasih umpan balik yang jelas dan membangun. Tentu aja, rubrik ini lebih dari sekedar angka di rapor. Ini sebenarnya adalah sebuah cetak biru, sebuah panduan untuk masa depan pendidikan seni. Ternyata, rubrik ini sejalan banget sama kerangka pendidikan yang lebih besar, namanya T3. Level pertama, T1, itu saat teknologi cuma jadi pengganti, misalnya proyektor gantiin poster. Level kedua, T2, itu saat teknologi mengubah cara kita bercerita. Nah, puncaknya, T3 atau Transcendent, itu adalah saat teater digital dipakai untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata. Rubrik ini secara nggak langsung mendorong para kreator untuk bisa mencapai level tertinggi itu. Dan inilah kenapa semua ini jadi penting banget. Alat ini bukan cuma buat nilai, tapi buat menjembatani jurang pemisah antara dunia pendidikan sama industri kreatif. Para seniman muda nggak cuma belajar teater, tapi juga dilatih skill-skill penting abad ke-21. Kolaborasi, kreativitas, dan literasi digital. Mereka jadi lebih siap untuk dunia nyata.
Pada akhirnya, punya alat ukur yang tepat itu bukan cuma soal ngasih nilai. Ini soal membuka potensi. Dengan adanya cara yang jelas untuk membimbing dan mengevaluasi karya-karya inovatif ini, kita sebenarnya lagi memberi ruang bagi para kreator masa depan untuk bereksperimen, untuk berani mencoba. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya ya, kalau panggung udah nggak punya batas fisik lagi, kira-kira cerita-cerita baru seperti apa yang akan lahir dari sana?